Dalam hati jangan ada perasaan aku lebih dari orang lain, hangus gitu aja. Hukum alamnya kalau dalam tarekat gitu. Kita merasa lebih dari orang lain, hangus gitu. Itu aja. Tidak boleh ada perasaan aku lebih dari orang. Nun di sana di Suryanaya Tasikmalaya. Al-Mukarram Pangersaan adalah salah satu figur murid Abah yang mukhlis, yang ikhlas. Beliau tidak pernah berhenti membimbing saya sejak mulai bertemu tahun 90. Dan di dalam tarekat itu berbeda dengan di luar tarekat. Di dalam tarekat, kalau kita jadi senior, paling senang membesarkan orang lain. Tidak sebaliknya, takut dilangkahi orang lain. Ketika kita takut dilangkahi orang lain, kita tidak ikhlas, orang lain yang ikhlas maka pasti terlangkahi. Sebaliknya ketika kita senang membesarkan orang lain, maka kita tidak akan bisa dilangkahi orang lain. Sebab ketika beliau membesarkan saya sekian, beliau dibesarkan lagi oleh Allah. Iwit-iwit utung, si utung pernah kaluhur. Begitu kalau dalam tarekat ini pendidikan loh. Ya, Pangersaan sengaja menampilkan pendidikan, mentarbiyah kita semua. Begitulah dalam thariqah. Saling membesarkan, saling mendorong, tidak saling menjegal. Ya, kalau di luar tarekat bisa nyikut orang itu menang. Kalau di dalam tarekat disikut orang dan kitanya ulah medal sila mun kapanah, maka yang disikut jadi naik. Kalau kita disakiti orang lain, maka orang lain jadi asahan, kita jadi golok tajam. Makasih golok berterima kasih asahan sia dengkeng aing seukeut. Begitu nikmatnya dalam thariqah. Ngaji sudah oleh Al-Mukarram Kiai Soleh. Saya bangga. Sebagai manusia saya bangga karena majelis Pangersa Abah ini istiqomah. Bukan majelis saya, bukan majelis Pangersaan, bukan majelis Pangersa Abah. Siapa yang menjalankan siapa saja, yang ikhlas, yang ridho. Ya, makanya saya memberi namanya, mohon izin, MHTM. MHTM. Populerkan ini istilah ini. Apa M-nya? Majlis. Apa makna majlis? Asal kata majlis adalah tempat duduk. Yang dimaksud majlis dalam pengajian seperti ini artinya rata, tidak ada kurang lebih. Adapun duduk pakai kursi supaya yang di belakang tidak sakit leher. Itu aja. Andaikan ada yang protes, nggak setuju ini majlis, kenapa Kiai Soleh duduknya di atas? Turun aja Kiai. Andaikan tidak disetujui, karena majlis. Paham ya? Hidupkan. Di setiap perwakilan yang di situ ada ustadz, kiai yang bisa baca kitab gundul, yang gondrongnya juga udah ada, sudah diterjemahkan bahkan. Saya harap agar dibuka minimal sebulan sekali di setiap perwakilan. Ya, tolong usulkan kepada ketua perwakilan. Ketua bidang dakwah mohon aktif. Silakan yang bacanya siapa aja. Jadi tidak bahwa Miftahul Sudur adalah kitab kekuasaan ajengan jejen. Tidak. Kekuasaan ajengan gaos enggak. Yang penting semua ikhlas. Ya. Intinya ikhlas. Dalam hati jangan ada perasaan aku lebih dari orang lain, hangus gitu aja.
Hukum alamnya kalau dalam tarekat gitu. Kita merasa lebih dari orang lain, hangus gitu. Itu aja. Tidak boleh ada perasaan aku lebih dari orang. Kita membaca kitab, ceramah atau apapun sedang melayani. Kami adalah pelayan, khodim, bukan guru, guru pengesabah. Bukan pemimpin, bukan. Pemimpin itu ketua yayasan. Pengurus yayasan. Kami ini pelayan-pelayan aja. Kebanyakan orang sekarang tidak mau jadi pelayan. Maunya jadi orang yang dilayani. Nyuruh itu, nyuruh ini, dilayani. Bukan ingin jadi pelayan. Padahal jangan lupa. Kalau ada kenduri, hajatan, yang makan tamu apa pelayan? Tamu. Yang repot? Pelayan. Yang duduk di ruang AC? Tamu. Yang di dapur? Pelayan. Yang nyebutnya kasereng bawang, cabai? Pelayan. Yang kena panci panas? Pelayan. Makanya orang pada tidak mau jadi, padahal paling pintar masak, bisa membunuh tamu. Pelayan, racunan kabeh modar. Ente. Jangan salah ambil posisi. Nih itu bahasa kasarnya, ya bahasa kasar. Mari di Suryalaya perbanyak pelayan, bukan perbanyak orang yang ingin dilayani. Apa aja. Kalau kata pengersabah, jen isukan kumah WC, siap gitu aja. Os, os mah akutan sampah. Jadi masa begitu nggak ada masa-masaan? Dalam tarekat nggak ada masa-masaan. Semuanya jadi pelayan, nikmatnya di situ. Bukan nikmatnya disanjung-sanjung. Anda mencium tangan itu musibah itu. Tadi disebut musibah. Musibah, sesuatu yang dikenakan Allah pada kita. Kuat enggak kamu? Musibah, ujian itu. Ketika Anda cium tangan saya, latul dalam hati saya, hormat syaka'in. Aku di atasmu hangus gitu. Lihat haja lengan dikitukan kena ngirung batu. Buku batu mungan gitu-gitu. Tapi jangan juga ditarik, biarkan aja. Kalau tangan Anda dicium orang, biarkan aja. Gak usah gituan. Seperti baik, tapi di dalamnya juga ada setan. Supaya diketahui orang bahwa saya tidak mau dihormati, celaka lagi. Biarkan aja. Tapi kalbu kita cepat kepada Allah, robitoh kepada guru. Jadi ketika ada orang yang beli, kita belanja gitu. Diambil 1 kilo, beli lagi 1 kintal gitu. Jadi kita nggak habis. Kalau disedot orang kitanya nggak belanja, nah kita habis. Ini sebelum datang ke Suryalaya saya nggak paham gitu-gituan, nggak paham. Alhamdulillah. Yang tawadu dia yang naik, yang takabur dia yang jatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf saya pribadi, keluarga dan reng-rengan para mubalik kepada seluruh ikhwan, mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan. Ini dapat oleh-oleh nih, sudah saya laporkan ke pengersaan. Biasanya saya tidak berani keluar dari pesantren, apalagi keluar kota ba'dal Id sebelum tanggal 8. Karena kita belajar mengamalkan saum Syawal tanggal 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 disebut lebaran kedua. Saya membudayakan sejak 10 tahun yang lalu. Maka masyarakat di Kampung Nagrog yang saya bimbing lumayan, sekitar 80% saum Syawal semua. Nah nanti tanggal 8 kumpul lagi. Salat sunatnya ada dalam Gunyah, salah satu kitab yang
referensi utama Suryalaya adalah Al-Gunyah li Thalibil Haq. Di situ ada sholatul utaqo, disebut sholatul utaqo. Nggak usah dikritisi, ajangan jajan pengarsa Abah juga belum memerintahkan, kenapa ajangan jajan berani melaksanakan? Jangan capek-capek mikirin saya Pak lah. Capek Anda. Pengarsa Abah itu sangat bijaksana. Mohon maaf, kalau Anda bukan ulama, mungkin diberi oleh Abah itu poin per poin. Kamu laksanakan sholat ini ya. Poin per poin. Kalau kepada ulama yang diukur oleh beliau, dohir, batin, dan lain sebagainya, maka beliau serahkan saja kitabnya. Gitu. Satu kitab, kalau dihitung 2000 poin gitu. Begitu. Supaya tahu bagaimana pengarsa Abah memposisikan ulama. Pengarsa Abah itu warasatul anbiya, pewaris nabi, yunazzilul mar'afi manzilati, memposisikan orang sesuai dengan posisinya. Saya tidak boleh iri kepada pengusaha yang di Suryalaya oleh pengarsa Abah diberi lahan mengelola ekonomi. Saya tidak boleh iri kepada jenderal atau mantan direktur yang dijadikan ketua umum yayasan, karena memang basicnya itu. Tapi Bapak juga jangan iri kalau saya dengan ajangan gawas, ajangan soleh, ajangan ayi diberi kitab oleh Abah, karena kalau diberikan kepada Bapak dipakai naon gitu, enak ya. Kalau kaca kata Mas Timbul enak tenan. Enak sebenarnya. Oh si ini dibeginiin, segitu dibegituin. Kalau ada bikin film, sutradaranya berapa? Satu pemain bisa 100, bisa 1000. Kalau kolosal seperti film kungfu Dinasti Ming yang perangnya 5000 ya itu kan diatur oleh sutradara. Serang, cut, berhenti semua. Kita sutradaranya satu. Hakikatnya Allah melalui tangan pengarsa mursyid. Ini 4 juta jamaah muridnya diatur kamu gini. Ya, tidak ada bahan untuk saling jelekan, saling umpat, saling jungkirkan. Tidak ada sebenarnya. Mau apa nyapa-nyapain diri? Ya, bahagialah orang yang lebih memperhatikan aib dirinya daripada memperhatikan aib orang lain. Tuba liman syagolahu uyub aibuhu an uyubin nas. Tuba, bahagialah orang yang lebih concern, lebih konsentrasi, lebih fokus menyelidik diri, meneliti diri. Saya ini salahnya di mana lagi? Di mana lagi? Apalagi salah saya? Kurang ini, kurang ini, kurang ini, kurang ini, kurang ini. Sangat sulit mencari aib orang. Sebab ketika kita melihat aib orang, cepat-cepat angkat benar orang. Umpama saya mendengar Bapak membaca Quran salah. Layak kalau saya mengatakan, Pak salah Pak. Bacaan gitu patut. Siapa yang mau melawan? Tapi saya tidak bernilai di sisi Allah. Kenapa tidak begini? Andaikan dia mengatakan, Pak Jejen bagaimana bacaan saya? Ya sudah bagus lah, tinggal sedikit-sedikit perlu diperbaiki. Tapi kan Bapak punya kebaikan lain Pak. Yang bangun masjid di Depok kan Bapak. Yang bikin jembatan itu kan Bapak. Hebatnya Bapak luar biasa. Jadi aibnya hilang. Kebaikan muncul. Ketika memandang diri, muncul kebaikan, cepat-cepat cari kesalahan. Waduh, saya kemarin tahajud sekian, saya dikit sekian. Lihat pantat perempuan juga saya 2 jam. Maaf ibu-ibu, maaf. Umpama. Jadi begitu muncul kebaikan diri, cepat-cepat. Supaya ndak ujub. Syukur harus.
tapi tidak ujub. Nah, barangkali begitu ya. Ini obrolan aja, ngajinya udah. Maka saya memohon untuk kursi 2 karena dengan beliau nanti juga beliau akan memberikan jawaban insyaallah. Oleh-oleh sedikit sebelum tanya jawab. Oleh-oleh. Kurang enak sih disebut tanya jawab itu, muzakarah lah. Ya muzakarah. Jadi biasanya saya tanggal 8 baru keluar. Kalau ada yang memerlukan. Kemarin salah satu sahabat saya, sahabat juga kurang kena sih, sohib yang kena itu. Tuh, kontrol diri, cepat kontrol diri. Aku salah. Orang lain belum menyalahkan. Saya duluan menyalahkan. Tahu gitu. Ashab, sahabat, sohbi itu jamak. Kalau satu sohib sebenarnya, dia sohib saya. Coba ngomong, dia Pak Jejen sohib. Sohib itu yang memiliki. Aku milik dia, dia milikku. Kiai Gawas sohib saya, kata Kiai Gawas, Jejen sohib saya. Pak sohib sohib. Aku memiliki beliau, beliau memiliki aku. Itulah sohib. Oh kan, gini-ginian ilmu loh. Kita sering ngomong dia sahabat ibu, wah itu diketawain Pak. Kalau pakai ilmu Anda bicara sahabat korib, diketawain. Ketahuan ndak ngaji nahu, ndak ngaji syorob itu orang. Sebenarnya, ya, sohib. Kalau 2 sohibani, kalau banyak sahabat atau sohbun atau ashab. Wa ala alihi wa ashabihi wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahabatihi. Nah, kalau satu sohib. Nah, saya punya sohib. Namanya Ustadz Mustafa. Dia anak Bawean. Ada yang putra Bawean enggak yang hadir nih? Nah, Bawean itu satu pulau terpencil, kecil, luas seluruhnya hanya 200 km. Jadi kurang lebih cuma 10 kali 20 meter. 2 kecamatan. Perjalanan dari Gresik, lautnya 130 kilo. Jadi mohon maaf kalau saya datang langsung terlentang, masih pening. Karena itu saya datang ke sini menyiapkan diri untuk mendengarkan. Jadi hadir bukan untuk bicara, mendengarkan. Jadi beliau menugaskan, ya saya laksanakan. Jadi, nah, ada apa di sana? Ngobrol sedikit ini. Seorang sarjana S3, doktor, Kiai Haji Diauddin, menyusun sebuah buku tentang Waliyah Zainab. Di pulau itu ada beberapa makom wali Allah. Antara lain, pertama adalah Syekh Maulana Umar Mas'ud. Konon beliau berasal dari Gujarat, dari India, dari Arab sana lah, lewat-lewat ke India, lalu ke Madura dan tugas di situ. Satu. Yang kedua adalah wali perempuan, Waliyah Zainab. Menurut sebahagian cerita beliau adalah mantan istrinya Sunan Giri, Syekh Ainul Yakin Raden Paku Gresik. Satu lagi bernama disebut oleh orang sana Jujuk Tampo. Sebagian mengatakan bahwa itu adalah katanya justru Sunan Bonang. Syekh Makhdum Ibrahim jasadnya dimakamkan di Bawean, sedangkan yang di Tuban adalah pakaiannya. Katanya ini ya, bisa benar bisa tidak. Tetapi sebagian mengatakan bahwa yang di Kampung Pudakit, Desa Pudakit, bukan Sunan Bonang, tapi yang disebut Jujuk Tampo adalah pahlawan Cheng Ho, Jenderal Cheng Ho, dinasti Ming dari Cina yang menyebarkan Islam ke tanah Jawa. Dan Pulau Bawean adalah tempat transit yang pulang dan yang berangkat. Begitu jadi stopover. Izin Allah, karomah pengasabah.
Jangan pernah kalau kita melakukan sebuah kerja, apalagi kerja besar, merasa itu kerjaku. Tidak boleh. Saya ke Batam. Dipinta oleh para ikhwan Batam melanjutkan Al-Mukarram, Pangarsa Aang, Ajengan Arif, dan lain-lain yang sudah lama ke Batam. Saya baru tahun kemarin, bulan Mulud, di Batam melaksanakan manakiban, ceramah umum, dan bedah kitab. Jadi kalau saya datang ke satu daerah, saya sering ngomong, manfaatkan saya sebesar-besarnya. Artinya, apa aja caranya silakan. Seminar terbuka. Kenapa penting seminar? Seminar itu uji coba kebenaran, Pak. Lain ngaji dengan kelompok sendiri dengan seminar. Kalau seminar dibuka, yang nyerang, yang menjelekkan. Kita senangnya dengan orang yang nyanjung aja. Itu nggak teruji tuh. Kalau saya ngomongnya di depan Bapak terus, mau ngomong apapun Bapak ngangguk aja. Nggih. Itu kalau di kelompok sendiri terus. Kita harus berani, apalagi nanti sudah ada seminar internasional. Saya sebagai khodim Suryalaya sudah harus cepat menangkap itu. Diadakan di sini nanti kita dampaknya karambolnya kemana nanti? Ya, Pangarsa Ajengan Gawas begitu gigih. Itu masuk pada innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha, itu saya sudah paham itu gerakan beliau. Begitu lama masjid-masjid agung, masjid besar tidak mau disinggahi dikir terikot. Sekarang izin Allah karomah Pangarsa Abah melalui terompahnya. Jedudra. Positif thinking lah kalau menilai teman. Kalau kita menjadi pemain bola, positif thinking pada teman. Si ini bawa kita lari ke depan. Siapa tahu dia ngoper ke kita nanti. Ting, ambil oleh kita. Bawa oleh kita, lihat dia kemana. Operan yang bagus, gol. Bukan, si ini bawa bola. Kamu jelek, kamu kumisnya kurang tebel kamu. Kumis diomongin. Dioper pada rolling, sayang, celanamu udah bule. Celana diomong. Itu bukan pemain itu. Kalau pemain ngerti betul permainan. Ya, siapa manajer duduk di kursi tapi otaknya jalan terus. Tahu-tahu kalau masuk dia yang stres. Manajer ada manajer. Ada wasitnya, ada pemainnya. Ya. Operan yang bagus. Dirin, jangan mengkritisi dengan emosi. Semua kritik-kritik yang bernilai emosi masuk ke Pangarsa Abah mentok pasti. Ini tegas saya. Kalau kita mengkritisi sesama wakil talqin, saya tidak senang pada si ini, jelekan dia. Dia tidak senang pada saya, jelekan saya. Coba dua-duanya ngadu ke Abah, paling ditertawakan dua-duanya. Kamu ini kayak anak kecil, tapi nggak diucapkan. Begitu Pak. Itu yang disebut oleh Mas Besang. Akhirnya ke laut. Dari Sungai Bengawan Solo ke laut. Cimaniri ke laut. 1000 saluran masuk ke Pangarsa Abah, ke laut ilmu Allah semua Pak. Kalau kamu masih ingin disanjung-sanjung oleh beliau, ya jujur aja, beli selampe yang banyak buat nyusut ingus. Namanya anak-anak. Jangan jadi anak-anak Pak, belajar dewasa Pak. Tarekat ini pun dewasa sebenarnya. Ya. Jangankan bukan ulama aja banyak belum dewasa. Termasuk saya, didewasakan oleh Pangarsa. Ya, tahun 90-an awal-awal saya belajar, sering mendapatkan kejadian-kejadian yang sulit dikejar otak, yang tidak masuk otak. Jangan sebut nggak masuk akal. Ya, akal dengan otak beda. Otak itu dimag bahasa Arabnya. Kalau akal ya
akal saja. Bahasa Arabnya akal, bahasa Indonesianya akal juga sebenarnya. Apa beda otak dengan akal? Kamu masuk rumah makan Padang, pengen makan dengan goreng otak, aduh, ada. Saya pengen makan dengan goreng akal, ndak aduh. Itu aja, ndak usah pakai ensiklopedia yang gede-gede. Itu aja lihat penggunaan sehari-hari. Saya sering mengalami kejadian yang sulit masuk otak. Sering diceritakan oleh saya, tapi nggak bosan saya ngomong ini karena ini manakib, mankobah pengersabah. Nun di sana terjadilah pengumuman di televisi nasional Indonesia, di televisi TVRI, RCTI dan lain-lain, apa bahwa Gunung Gede dipastikan akan meletus. Kami tetangga Gunung Gede sudah merasakan getaran dan bau belerang terus menerus. Bupati rapat lagi dengan Muspida. Saya sebagai ketua fatwa juga selalu dibawa rapat. Nah, masyarakat kami bingung, panik, maka akhirnya masyarakat mengungsi sebelum dikomando oleh pemerintah. Salah seorang tokoh kampung kami namanya Haji Mustofa. Bukan kiai tapi kostum kiai. Jas sama renda, peci putih. Naik mobil angkot mau ngungsi. Di pinggir rumah Pak Mustafa ada seorang manusia pakai kaos, pakai celana levis, bawa jeep. Maka paginya di koran itu tersebar bahwa masyarakat Kampung Nagrog telah mengungsi mendahului komando pemerintah dipimpin oleh panutannya yaitu Muallim Jejen. Jadi si wartawan karena melihat ada orang pakai kain, pakai jas mau ngungsi disebutnya itu Muallim Jejen, padahal yang duduk di pinggir jeep pakai levis itu ajengan Jejen. Saya diem tapi disebut. Yang namanya manusia nggak enak, saya diramaikan seperti itu di Sukabumi. Malum anak cengeng kan kesini pagi-pagi naik bis Sukabumi. Di Nagreg pas macet. Orang sabes membicarakan soal Gunung Gede meletus. Kata supir, gimana tuh Gunung Gede? Jadi juga. Jadi meletusnya. Masyarakatnya mau masyarakatnya. Pada ngungsi tanu goblok dan Muallim nanti si Jejen tah. Saya di pinggir dia. Yang nonyok ai. Dah ditahan ulah medal sila upama kepana, ulah medal sila. Turun di Pamoyanan, naik ojek kalau ndak salah ke sini. Pagi-pagi pengersa Abah sedang berjemur pakai kursi rotan warna putih menghadap ke utara, saya masih ingat. Saya bawa korannya. Karena di situ ada disebut panutannya Jejen. Maksud saya, Bah, saya mendapatkan musibah seperti ini, mohon maunya saya. Jejen kasihan ya. Ya, nanti Abah berdoa ya khusus untuk nih pendidikan pendewasaan dalam tarekat. Karena saya biasa kalau menghadap guru, selalu guru saya itu begitu di mana-mana. Ada apa? Begini, Kiai. Waduh, sampai begitu ya. Gimana itu? Ya insya Allah kita doa sama-sama ya. Tidak akan enak ya. Coba datang ke Syekh Mursyid. Ilmu, kalau Miftahus Sudur itu ilmu otaknya itu. Ilmu otaknya hasil beliau ngaji ditulis lagi. Ada ilmu batinnya. Yang telah tercantum dengan Al-Alim, ilmunya Allah. Yang pengetahuannya tidak terbatas. Begitu saya, Assalamualaikum Pak. Ini balik.
Anda ketawa mentertawakan saya. Bah, maksud saya, bah, ini saya diramaikan di koran, bah. Gimana, bah? Aduh, kasihan anakku ini gimana? Maunya begitu. Bah, balik. Saya milik bujur tuh, awas reka Jakarta, jong. Ada rezeki pantat. Bujur itu pantat. Ada rezeki artinya kamu pulang, ikut aja sama gaos. Beliau pakai hardtop merah, kanvas ya, Toyota Jeep. Saya maniat Jeep, terus terang aja saya maniat Jeep. Di garasi saya ndak boleh kurang dari 2 Jeep sampai 3. Ikhwan kita banyak kampung-kampung di daerah-daerah. Saya ndak bisa pakai Mercedes kalau ke hutan ke kampung, harus pakai Jeep double handle. Begitu di halaman pengersa ajengan Dudun, dengan Kankan ada Jeep. Saya Ang mau ke Jakarta? Iya, saya nyupir. Jangan, ada sate Dawud sate. Somad, ada somad. Enggak, saya nyupir. Orang kalau hobi lain, Pak, sulit dilarang. Oh, saya bawa cewek, lupa bawa senior. Tapi beliau kayaknya bijaksana sekali. Saya dibiarkan aja. Sampai di Cianjur saya katakan, pengersa, mohon izin, saya mau naik bis ke Sukabumi, pengersa ke Jakarta. Kata beliau, jangan. Selain udah diperintah ke sini. Jadi ikut ke Jakarta. Aduh. Jadi masih nyupir? Ya, siap. Tahun berapa ya? 93 ya. 94 lupa saya. Ya 90-an lah sebelum Jakarta. Sampai ke Pulau Mas. Kemanakibannya yang terhormat Pak Gunawan. Pulau Mas. Saya bisik pada beliau, Ang, alhamdulillah saya bisa khidmat, tapi jangan disuruh apa-apa ya. Jadi artinya jangan suruh ceramah segala macam. Jangan. Karena saya sudah khidmat. Artinya saya enggak usah mandi dulu. Udah capek kan, enggak usah mandi dulu. Udah pakai kaos saja kan, nyupir ya. Ini orang pinter nih. Begitu orang tarekat. Beliau, hadirin sekalian, manakiban malam ini berbahagialah kita. Karena kita dihadiri oleh Bapak Ketua Bidang Ilmu dan Dakwah Pondok Pesantren Suryalaya Pusat. Beliau telah mengatakan kepada saya, beliau, jangan diperintah apa-apa. Siapa yang berani memerintah beliau? Maka kita memohon agar beliau memberikan. Di luar tarekat ada gitu-gituan enggak? Sulit lah. Walaupun ada sangat sulit lah. Kalau dalam tarekat begitulah caranya. Jadi naiknya itu dengan turut. Bukan naik dengan nginjek orang, bukan. Akhirnya mana kelek bau. Dari situ pulang ke rumah saya diantar oleh beliau. Beliau pulang ke sini. Pagi, nah ini pagi. Pagi selesai sholat sambil minum teh, saya setel TV. TV A, B, C, D. Semua berita tentang gunung gede meletus positif berhenti. Berhenti semua, tidak ada satupun TV yang mengumumkan tentang berita gunung gede. Padahal kemarin masih gemetar. Bau belerang. Saya katakan ini gimana ini? Begitu saya keluar melihat tentara sedang memberesi bendera-bendera. Kan tadinya sudah ditandai sini merah, sini putih, sini bahaya, sini aman, sini baik. Pakai. Saya katakan ini apa?
Begitu Pak. Cuma yang disebutkan karomat bukan ilmu untuk didemonstrasikan, diperlihatkan pada orang. Kita ini sering salah paham. Kalau belajar tarekat dianggapnya kita dapat ilmu yang bisa diperlihatkan pada orang lain. Itu main-main namanya. Bapak jangan, saudara-saudara, ibu-ibu jangan, apaan saya luar biasa ya. Dikir udah 10 tahun kok gini-gini aja. Kambing mau nabrak, saya tonjok dari jauh, nggak apa-apa malah nabrak. Ini gimana, nggak ada hebatnya nih tarekat Qadiriyah sahabat. Jujur loh, banyak orang yang menunggu-nunggu belajar tarekat itu dapat yang gitu-gituan. Bukan Pak, bukan untuk ngatur Tuhan, tapi mengupayakan memperbaiki diri agar mudah diatur Tuhan. Diulang. Mempelajari pengamalan tarekat, belajar mengamalkan tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah dari jalur Suryalaya dibimbing oleh pengarsa Abah, bukan untuk ngatur Tuhan, tapi berupaya memperbaiki diri supaya mudah diatur Tuhan. 2 kalimat ya. 1 ngatur Tuhan, 2 ngatur Allah, diatur Allah. Kita ini asal punya amalan sedikit pengennya ngatur Allah. Ya Allah, rezeki yang banyak, awas. Dikasih sedikit aku bakar lauhil mahfud. Enggak apa-apa ketawa, yang gede lu ngetawain lu sendiri kan. Bukan ngetawain orang. Wong saya juga sama begitu. Anak yang soleh ya. Umur yang panjang. Awas, jangan kasih sakit sama saya ya. Jadi Tuhan kok nggak mau diatur ya. Masa harus sekolah lagi jadi Tuhan? Rata-rata manusia itu makomnya di situ. Pokoknya Allah harus jadi babuk lah. Allah harus jadi pembantu. Apa aku mau harus dia laksanakan. Itu Fir'aunisme, jiwa Fir'aun dalam diri kita. Kefir'aunan, Fir'auni, nafsi. Fir'aun adalah diriku sendiri. Dengan belajar zikir, merobohkan Fir'aun, Numrud, Dakyanus dalam kalbu kita. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hantam terus ke dalam. Maka silahkan ya Rob, aturlah saya semau engkau. Kata Allah, sakit. Kata Allah, dagangmu rugi. Siap? Dagangmu maju. Dagangmu rugi. Oleh orang dipuji. Siap. Oleh yang dihina. Itu hasil dzikir namanya. Siap diatur Allah. Berbeda dengan ilmu istidraj. Maaf, ilmu hikmah. Di Indonesia ini orang lebih laku ilmu hikmah daripada tarekat di Indonesia ini. Lebih laku. Kok Pak Jejen bisa ngomong mantan? Ketika saya buka praktek hikmat, tamu ke saya banyak terus. Jadi Pak Kiai saya itu ini ya insyaallah. Tapi setelah belajar ilmu itu saya koleksikan, lalu saya belajar zikir, ya yang talqin banyak, tapi beda itunya, beda apa? Beda komunikasi. Jadi kalau di ilmu hikmah, paradigmanya, nuansanya adalah begini, bahasa kalbu pasien itu, Kiai, saya pengen didoakan.
Pokoknya saya terima matang aja. Yang sholat kiai, yang tahajud kiai, yang puasa kiai, pokoknya segala macam kiai. Pokoknya saya terima matang. Gitu. Itu kalau paradigma hikmah. Silakan dari Banten sampai Madura, sampai Aceh, sampai mana. Cara berpikirnya begitu. Kalau dunia hikmah, sehebat apapun ahli hikmah, tetap memberikan azimah doa pada orang dalam rangka jual doa. Wa ba'dain walau katsirun dashtahar. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun, in tebelan fa teblun wa in tipisan fa tipisun. In kana amplopuhu tebelan fa du'auhu tebelun wa in kana amplopuhu tipisan fa du'auhu. Enggak bisa ngelak Anda. Rois yang ngomong. Itu enaknya jadi pemimpin. Pak Kiai mohon doa. Mungkin cucu bertanya, "Bah, kok doanya sebentar tipis tahu? 15.000." Lain kalau yang datang Pak Lurah Haji Martin dari Sudimara Tangerang. Mobilnya udah kedengeran di depan. Pakai rok sih biasanya. Badannya tinggi besar, dia ngomong, kadang nggak duduk dulu. Pak Kiai, biasa ini ada pembebasan ya 5M lah paling. Jadi saya minta biasalah didoakan untuk buka anak santri ini sekedarnya ada. Oh terima kasih. Udah tahu lah biasanya sekian pasaran. Saya panggil santri. Hei santri, kepul wakul buaya manggap. Siap-siap saum 1 minggu. Doa khusus untuk Pak Haji. Disitulah saya panggil semua wali Mesir, wali Baghdad, wali Madinah, wali Mekah, wali Sanga, wali Jawa, wali Dayak. Kangjeng Syekh Maulana Malik Ibrahim, Kangjeng Sunan Gresik, Kangjeng Syekh Sunan Rahmat, Sunan Ampel, Kangjeng Syekh Ainul Yakin, Sunan Giri, Kangjeng Syekh Mahdum Ibrahim, Kangjeng Sunan Bonang, Syekh Ainul Yakin, Kangjeng Sunan Giri, Syekh Qasim Raden di Sedayu, Raden Sunan Derajat Sedayu, Jafar Sodik, Kangjeng Sunan Kudus, Syekh Ainul Yakin, Syekh Jafar Sodik, Sunan Kalijaga, Mas Said, Syekh Hidayatillah Sultan Mahmud, Kangjeng Dalam Raden Arya Wiratan Dati Curug, dalam suku Janam belum. Hadis. Pak Kiai khusus sekali berdoanya 2 juta goblok. Kalau enggak makbul, kalau enggak jatuh dia enggak datang lagi. Itulah Indonesia. Jangan tersinggung yang dengar omongan ini di radio. Aku kan temanmu yang udah belajar tobat. Jadi targetnya itu ngejar-ngejar buah berkah, tangkal pohon takwa ndak diurus. Ngejar-ngejar buah berkah, pohon takwa ndak diurus. Dengan belajar zikir bertorikot dibimbing oleh Syekh Mursyid Al-Muttaqin, orang yang bertakwa, yang qalbuhu taqiyun naqiyun amma siwallah, maka kita bukan diajak berhayal mengejar-ngejar berkah, tapi kita dididik ngurus pohon takwa. Pohon takwa diurus, berkah keluar sendiri. Ngejar-ngejar buah pisang, pohon pisang tidak diurus, hasilnya pisang-pisang. Modak-modak buah cau, tangkal cau teu diurus, tah hasilna teh cacau. Make seni saeutik.
Yang dikejar bukan takwanya, tapi pengen pisangnya. Akhirnya sering dapat pisang palsu. Pisang palsu, kuning, menarik, 6 bulan di lemari nggak busuk-busuk. Begitu dijamah plastik, di dalamnya kecoa. Disebut cacawa. Tidak sedalekan orang lain saya. Ini normatif ini, ilmu Islam. Ilmu Islam, saya ngomong enggak menjelekkan orang lain. Anda itu termasuk orang-orang yang pernah begitu, tapi sudah masuk ke jalur takwa. Ada yang masih gede kekuatan itunya. Kan masih menghadap ke sana sini kan. Minta doa itu ini, azimah yang 500.000 bayar belum? Karena kalau ke Abah ya cuma la ilaha illallah aja. Siapa pengen doa yang khusus Pak Kiai? Ya nggak apa-apa, kamu bodoh kan ya. Ngomong begitu nggak apa-apa. Jangankan yang bodoh, yang pintar aja banyak begitu. Perlu diketahui, la ilaha illallah, saya izin Allah bulan Ramadan mendapatkan 2 kali tugas di Telkom Pusat oleh Ketua DKM Masjid Darul Falah, Darul Falah ya, Bapak Dr. Haji Yusuf. Setelah saya pengajian kedua, beliau mengatakan, Kiai sudah punya kitab Tauhid yang ini belum? Belum. Apa itu? Fathul Majid. Dari kelompok mana? Kelompoknya sih Wahabi Pak Kiai. Oh ya enggak apa-apa. Untuk perbandingan, di situ termasuk menyebutkan juhalatil sufiyah, bahwa orang tasawuf itu kelompok bodoh kata dia. Enggak apa-apa, biarin aja. Ya, kalau kita sedang makan, ada pasirnya, jangan dimakan pasirnya, nasinya aja yang dimakan. Tuh, jangan suka kepancing. Tapi hadis-hadis sohehnya luar biasa. Qala Musa, ketika Nabi Musa bersabda kepada Allah, beliau memohon kepada Allah, ya Rabb, tunjukkan kepadaku sesuatu untuk aku berzikir dan berdoa kepadamu. Adkuruka wa ad'uka. Tambah wa ad'uka. Jadi la ilaha illallah bukan cuma zikir. Nanti kalau ada waktu saya sedang mengembangkan ini pemikiran-pemikiran untuk mendorong kita. Jadi zikir yang kita amalkan bernuansa 5. Syukur, tobat, doa, dakwah, jihad. Zikir yang diberikan dari pengasah guru itu 5 unsur sekurang-kurangnya. 1 unsur syukur. Kalau kita zikir yang 165 itu kan ya makanan pokok ya. Tugas pokok itu. 165 jadi kesel itu kan kalau di kalbunya ndak pakai apa-apa. Ndak pakai wawasan, ndak apa-apa, polos saja la ilaha illallah. Bisa kesel itu. Tapi kalau mohon maaf, ribu maaf. Mudah-mudahan tidak ditunggangi ujub. Izin Allah Ramadan kemarin saya mencoba dengan tetangga. Itikaf yuk dari malam 21 sampai malam 30. Karomah guru tahun-tahun yang lalu pengasahan. Oh ngawaro da urang lagi nih tuh. Dulu saya ngajak, walaupun sayanya datang ke masjid, orang paling datang 5 orang. Ramadan ini lebih dari 70. Penonnya jelema jadi karib. Kerja guru. Jangan lupa, bukan kerja kita. Hati-hati. Ya, aku akang mah. Mana akang? Tablo sih. Kalau dalam tarekat masih ngaku-ngaku begitu, itu namanya blow on itu. Jangan. Walaupun orang menyanjung, pajajian mah liwatkan, alhamdulillah, lillah. Barokah guru. Lewatkan cepat, ulah nyelip. Begitu nyelip di kita, hangus kita.
Hati ini jangan bermain api dalam cerita. Jaga kalbu.